welcome back my YouTube channel. Nah, di video kali ini sesuai judul, aku bakal ngasih tahu ke kalian atau nge-share ke kalian horror experience aku. Nah, horror experience aku ini aku ngalamin itu di tempat magang aku sekitar 1 tahun yang lalu. Buat kalian yang kepo apa aja yang aku alamin selama di magang, kalian bisa nonton videonya sampai habis. Jadi di sini aku udah nyatat hal-hal penting yang bakal aku share ke kalian. Tepat 1 tahun yang lalu itu tanggal 1 April 2019 aku magang di salah satu perusahaan. Nah, di sini aku tanggal 1 April itu kami ngumpul di sekolah jam 7 dan bawa alat-alat seperti magicom, setrika, pokoknya kebutuhan kami sehari-hari di sana untuk 6 bulan. Nah, jam 8 itu kami berangkat dari sekolah ke tempat magangnya, itu sekitar kalau naik mobil itu sekitar 1 jam 30 menit gitu. Dan aku itu nyampai di sana itu jam setengah 10, langsung dibawa ke rumah pintar namanya. Di rumah pintar ini kami dikasih peraturan perusahaan gitu yang nggak boleh kami langgar dan harus kami patuhi seperti karyawan-karyawan lainnya. Jadi kami ini bukan hanya sekedar anak magang, tapi kami juga udah dianggap karyawan gitu loh guys di sana, karena emang pekerjaan kami tuh emang seperti karyawan-karyawan lainnya. Terus itu hari pertama itu kami belum magang, dan hari kedua keesokannya itu tanggal 2 April kami disuruh nunggu di depan mes jam 7 pagi. Terus kami itu nggak tahu guys gimana mau ke gedung itu, karena kan di sini kami disuruh nih sama ada dia namanya Pak yang koordinator PKL. Jadi kami disuruh nunggu di depan mes itu jam 7, dan sampai jam 9 pun kami nggak pergi-pergi guys. Kami tuh nunggu di depan security kayak bingung gitu. Teman-teman yang lain juga bingung, kayak mana nih we gitu kan. Sedangkan orang yang lewat itu udah nggak ada, karena kan karyawan masuknya jam 7. Pas jam 7 itu emang karyawan tuh rame gitu guys di jalan, mau masuk ke dalam pabriknya gitu. Nah, setelah kami nunggu sampai jam 9 itu kami jalan kaki. Jadi guys, dari mes ke pabrik itu tuh sekitar 15 sampai 20 menit gitu kalau jalan kaki. Kami jalan kaki itu udah baru seperempat lah ya kami jalan kaki dari mes. Terus ada nih bapak-bapak karyawannya yang bagian safety kalau nggak salah ya, soalnya dia pakai baju warna merah gitu. Dia nawarin kami, "Dek, kalian mau kemana?" gitu kan. Kami mau ke gedung mana, soalnya kan kami nggak tahu nih apa-apa. Jadi bapak tuh bilang, "Ya udah sini bapak anterin." Jadi kami itu 10 orang naik bus, bukan bus ya, tapi mobil pickup gitu. Kami naik mobil pickup, dan itu tuh kayak kami ngerasa senang aja gitu, karena kan dibantu sama bapak-bapak itu. Nah, udah sampai di gedung hijau, barulah kami dikasih tempat magang. Di situ kami dikumpulkan bersepuluh dan dikasih tempat magang. Yang pertama itu ditanya siapa yang pinter, siapa yang cepat nangkap, kayak gitu-gitu, sesuai kebutuhan dari kantornya masing-masing gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian cepat nangkap atau kalian lincah gitu kan, kalian bakal dikasih tempat magang sesuai kemampuan kalian. Oke guys, itu dia tempat-tempat magang yang aku kasih tahu ke kalian teman-teman aku sebelum masuk ke horror experience-nya. Nah, sekarang masuk ke horror experience-nya itu aku dimulai dari pertama itu kami udah ditanya gitu kan sama kakak kelas yang duluan magang dari kami, kayak 1 tahun di atas kami gitu. Dia nanyain gini, "Dinda," gitu kan, di chat, kalian dapat mes di mana?" kata dia kayak gitu kan. Terus Dinda bilang, "Kami dapat mesnya di ujung kak, di F1." Terus langsung kakak tuh bilang kan, "Masa iya Din?" gitu kan. Soalnya di sana itu pernah terjadi kesurupan massal. Nah, di situ kami langsung kayak panik dong gitu kan. Siapa sih yang nggak panik dikasih tahu berita kayak gitu ya kan. Nah, cuman kami di sini kayak positive thinking aja gitu. Jadi kami kayak positive thinking aja dulu, karena kami baru kan di sana, nggak mungkin kami langsung takut. Emang ada sih rasa takut, cuman kayak
ya kami berusaha ilangin gitu kan. Terus udah 1 bulan kami magang di sana, 1 bulan entah 2 bulan itu kami baru mulai ngerasain yang namanya diganggu sama makhluk halus. Nah di sini itu bukan aku yang ngalamin pertama, itu teman aku, namanya Maiken. Dia tuh lebih peka sama pendengaran. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang yang bicara gitu kan, dia tuh dengar gitu, padahal itu bukan kami yang bicara. Nah kalau Oni itu dia pernah ngelihat, dia itu foto guys, dia tuh foto kan, foto di dekat jendelanya Fadia. Nah pas dia foto itu, dia ngelihat sesuatu yang aneh di sebelah kanan dia itu, seperti terus dia langsung panik gitu weh, dia panik kayak, tapi dia belum ceritain itu ke kami, dia ceritainnya itu besok harinya baru dia ceritain. Nah kalau aku itu tuh kayak, sebenarnya aku juga takut ya guys ceritain, karena kan itu udah 1 tahun yang lalu, jadi kayak ingat-ingat masa lalu itu gimana gitu ya, apalagi yang serem-serem. Nah kalau aku itu pernah jam 12 malam itu tuh kayak kebelet pipis. Jadi orang ini udah tidur semua, Maiken yang satu kamar dengan aku pun juga tidur, jadi semua orang udah tidur, jadi aku tuh kayak memberanikan diri aja gitu ke WC. Nah pas aku jalan, itu jalan berapa langkah ya, jadi pas aku jalan itu tuh kayak ada yang ngikutin aku gitu guys, suara sepatu boot gitu kan, tek tek gitu kan, tapi aku kayak ngeliat ke belakang nggak ada apa-apa gitu. Terus aku tuh langsung udah aneh aja gitu feeling aku gitu kan, jadi aku langsung buru-buru ke WC, terus aku pipis, baru deh aku tidur langsung. Itu tuh kayak tengah malam loh guys, bayangin sama kalian tengah malam kalian ke WC tapi diikuti. Oh my god, aku itu takut banget. Terus aku, Oni, Maiken udah ngerasain nih, tinggal di satu mes itu yang kami dari SMK 1 ada 8 orang, jadi udah 3 orang yang ngerasain, tinggal 5 lagi dong, 5 lagi, karena yang 2 lagi itu di mes sebelah F2, yang 5 lagi nih belum ngerasain. Nah pas kami cerita itu tuh yang si Tifa bilang, kalian nih perasaan kalian aja punya kayak gitu kan, katanya dia tuh emang kayak nggak percaya gitu sama yang kayak gituan. Jadi Fadia juga awalnya, Fadia tuh kayak nggak percaya gitu kan. Jadi selanjutnya itu selanjutnya itu Sinta yang ngerasain kayak dia tuh setiap malam gitu diimpit, pas tidur diimpit terus gitu. Jadi kayak kalau mau bangun itu kayak susah gitu guys. Itu bukan sekali atau 2 kali, tapi itu sering banget terjadi sama dia kayak gitu. Terus pas kayak gitu itu waktunya tuh nggak lama, jadi kayak kami itu diganggu tuh kayak berturut-turut gitu loh guys. Terus yang ke-5 itu Fadia yang diganggu. Nah jadi di sini Fadia itu jam 2 malam nggak bisa tidur sama sekali, dia nggak bisa tidur, jadi kami udah tidur semua katanya nih. Terus dia itu kayak nengok ke arah jendela gitu, kayak aneh gitu guys, ke arah jendela dia, dan tiba-tiba pintu dia tuh kayak digedor-gedor gitu, kayak digedor-gedor gitu, bunyi gitu guys, kayak terus ada kayak yang ngelupas-ngelupasin pintu dia gitu kan, itu pintunya pintu kayu tuh, jadi kayak ada yang ngopekin kayunya itu. Bayangin sama kalian jam 2 malam, dan itu dia langsung chat cowoknya di saat itu, barulah dia ditendangin sama cowoknya. Cuman ya bayangin sama kalian, kami itu diganggu setiap malam. Kalau Tifa sih nggak pernah ya, cuman Tifa nggak pernah, cuman Tifa sendiri yang nggak pernah diganggu, cuman dia pernah ngerasain juga sedikit, tapi dia nggak diganggu, emang betul-betul diganggu itu nggak pernah. Kalau Taskia sama Dinda itu karena dekat WC, jadi mereka tuh lebih sering dengar-dengar gitu. Nah jadi kami kan suka nih kalau misalnya pulang magang itu kami nyuci baju, terus abis maghrib baru kami jemur, atau pas sore itu kami langsung jemur.
Jadi Oni waktu itu abis maghrib baru dia jemur pakaiannya guys, dia abis sholat baru jemur pakaiannya. Terus aku, Fadia, Tipa itu main Uno kalau nggak salah aku. Terus pas dia mau balik gitu, dia ini jemuran, terus ini mes kami nih. Jadi pas dia mau ke sini ke pintu mes itu tuh kayak dia ngelihat ada bayangan hitam ke WC. Oh my god, ya Allah, itu aku tuh kayak merinding karena emang kami langsung pas diganggu itu kami langsung kayak ketakutan, emang betul-betul ketakutan kami diganggu itu. Tapi kami emang nggak pernah cerita kalau di dalam mes karena kami takut juga kan kalau kami cerita di dalam mes itu dia bakal lebih peka dan lebih mengganggu kami. Jadi kami tuh ceritanya itu di kantor atau misalnya kami istirahat keluar gitu kan, dan di situ kami cerita sama-sama kalau kami pernah digangguin. Nah, jadi awalnya kan kami nggak cerita semua nih, pas kami ngumpul itu baru kami cerita kalau kami tuh pernah digangguin. Dan terakhir kali itu kalau nggak salah Fadia, jadi Fadia itu tidur kan malam itu. Besok pagi itu dia bilang ke kami, dia tuh bilangnya ke siapa ya, ke aku kalau nggak salah pertama kali itu. Dia bilang kalau dia mimpi kalau kami ini diganggu karena kami tuh karena mes tuh kotor. Nah sedangkan kami itu kan rajin nih bersihin mes, cuman ya emang betul-betul kayak cuma nyapu doang atau bersihin WC doang, cuman kayak gitu doang kan. Jadi dia mimpi kalau misalnya kami diganggu itu karena kami nggak bersih, sedangkan kami itu bersih guys, bersih. Tapi ya kalau misalnya dilihat ke semuanya gitu kan, ada emang ada sih WC yang jorok karena emang kami nggak pakai dari awal karena emang udah jorok gitu kan. Jadi kami berinisiatif malam itu kalau kami mau bersihin mes, dan kami pergi dong keluar, kami sumbang-sumbang uang, kami beli kain pel, kami beli sapu. Oh ya, karena udah seminggu atau 2 minggu gitu sapu kami itu patah guys. Jadi kami tuh selalu minjam ke mes sebelah, dan itu pun kami jarang nyapu karena udah males aja gitu minjam-minjam gitu kan. Jadi kami nggak ada nyapu. Terus malam itu kami inisiatif sendiri karena mana tahu itu petunjuk bagi kami gitu kan, biar kami nggak diganggu lagi. Jadi kami pergi keluar jalan kaki rame-rame, beli kain pel, beli sapu, beli wipolnya gitu kan. Barulah nyampe mes itu kami bersih-bersih itu kami tukar posisi tempat tidur kami, terus kami pindahin lemari, ada di lemari emang itu tuh kotor gitu guys, tapi kami pindahin ke belakang biar nggak nampak kali kotornya, karena itu emang udah dari anak-anak magang dulunya mungkin kali ya. Terus di sini kami bersihin dari depan sampai belakang, emang betul-betul bersih kali. Jadi kami tuh emang nggak ada kami tinggalin sampah sedikit pun, jadi emang bersih kali. Kalau dideskripsikan itu tuh kayak emang betul-betul rumah baru gitu loh tibanya gitu kan, nggak ada kotor sama sekali. Emang kaca mes kami itu kami bersihin, terus kasur spring bed kami itu kami angkat. Jadi yang di bawah-bawah spring bed itu banyak kali sampahnya ternyata dari anak magang sebelumnya, jadi kami udah sapu. Nah besok harinya sampai selanjutnya itu alhamdulillah kami nggak pernah diganggu lagi, karena kami mungkin itu emang petunjuk bagi kami kalau misalnya nggak boleh kotor gitu kan. Jadi dia ngasih petunjuk ke Fadia, dan Fadia nyampein ke kami, barulah kami bersihin mes itu. Nah ini pelajaran juga ya buat kita, buat kalian juga. Kalau bisa kalian itu jangan kotor gitu kan, harus bersih, karena mereka itu walaupun suka di tempat yang kotor, mereka itu nggak suka kalau tempatnya tuh makin dikotorin gitu loh. Sedangkan kami aja itu nggak kotor kali mes kami itu gitu.
tapi kami diganggu. Oh iya guys, aku lupa nih ketinggalan satu. Jadi waktu itu kami itu kan pulang atau pergi ke tempat kami magang itu kan naik bus nih, bus karyawan. Nah jadi waktu itu teman aku Oni dia nggak pulang naik bus karena dia diantarin sama orang tuanya. Dan jadi dia nyampe duluan gitu guys, karena kunci mes itu sama Maiken, jadi dia lewat pintu belakang karena pintu belakang kami nggak dikunci. Nah pas ayahnya masuk ke dalam pintunya itu, pintu mesnya itu kan, terus ayah itu kayak jumpa tali, itu kayak oh my god, kami pas dikasih tahu itu tuh langsung kayak takut gitu loh guys, takut, emang itu betul-betul takut kami karena emang serem kan. Jadi tapi alhamdulillah karena udah dikasih petunjuk, kami jadi nggak pernah diganggu lagi dan hidup kami tentram, damai, dan kami tuh kayak walaupun kayak gitu kami tetap nyaman gitu guys di dalam mes. Oh iya, kami juga pas diganggu-ganggu kayak gitu tuh kami setiap malam Jumat itu baca Yasin guys. Jadi kayak minta perlindungan gitu loh. Jadi setiap malam Jumat kami selalu baca Yasin sama-sama. Itu aja sih yang kami lakukan di sana kalau misalnya kami diganggu. Oke guys, cukup sekian horror experience aku. Semoga kalian relax ya dengan videonya, karena aku juga nggak mau memperpanjang durasi video, jadi cukup segitu aja. Udah lama menurut aku ya. Dan kalau misalnya kalian suka dengan horror experience aku, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian mau aku cerita sesuatu lagi, kalian bisa komen juga di bawah. Jangan lupa ya di subscribe YouTube channel aku dan share ke teman-teman kalian video aku. Bye bye.